Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan belajar materi IPS tema 4, subtema 1, 2, dan 3, yaitu menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di lingkup ASEAN. Sebelum kalian menyimak video ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Pengaruh globalisasi dalam kerjasama negara anggota ASEAN. Globalisasi itu adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia atau mendunia. Penyebab adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Hal ini tentunya memudahkan kerjasama antar negara. Ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, adanya keterbukaan di segala bidang. Yang kedua, meningkatnya perdagangan antar negara. Yang ketiga, terjalinnya hubungan sosial budaya antar negara. Yang keempat, terjadinya pola hubungan antar manusia dan antar bangsa. Yang kelima, antar negara saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Kerjasama negara anggota ASEAN. Di era globalisasi, Indonesia melakukan berbagai kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Dengan negara-negara ASEAN, Indonesia menjalin kerjasama dalam berbagai bidang. Ada bidang sosial budaya, kerjasama bidang politik, kerjasama bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan dunia. Yang pertama, di bidang ekonomi, kerjasama dalam perdagangan internasional atau ekspor-impor dapat dilakukan dengan mudah. Yang kedua, di bidang sosial, masyarakat lebih mudah dalam melakukan komunikasi dengan anggota masyarakat lain dari tempat yang sebelumnya tidak terjangkau. Yang ketiga, di bidang budaya, kerjasama dalam pertukaran budaya dapat dilakukan dengan mudah. Yang keempat, di bidang politik, globalisasi dapat meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Yang kelima, di bidang iptek, para pelajar memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi untuk menunjang pendidikan. Selanjutnya, kita membahas kerjasama negara anggota ASEAN di bidang sosial budaya. Ada bentuk kerjasama dan ada peran yang dilakukan. Yang pertama, perlindungan anak atau ACF, ASEAN Children Forum. Perannya yaitu membentuk forum perlindungan anak di ASEAN. Yang kedua, masyarakat sosial budaya ASEAN. Perannya mendukung didirikannya ASCC atau ASEAN Socio-Cultural Community untuk meningkatkan pembangunan manusia. Yang ketiga, ada pagelaran seni dan budaya. Perannya yaitu memperkenalkan budaya atau kesenian tradisional Indonesia. Yang keempat, ada kerjasama penanggulangan bencana alam. Perannya yaitu memberi bantuan kepada penduduk negara anggota ASEAN yang mengalami bencana alam. Kemudian yang kelima, penyelesaian konflik antar negara. Perannya yaitu membantu perdamaian Filipina dan gerakan pembebasan Moro. Yang keenam, penanggulangan narkoba melalui Drug Free ASEAN. Perannya yaitu melakukan pemberantasan narkoba, memperkuat upaya penegakan hukum, serta memberikan penyuluhan kepada pelajar mengenai bahaya narkoba.
Nah, tujuan kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan masyarakat. Yang keempat, memperkenalkan kebudayaan antar negara. Yang kelima, menjamin hak asasi manusia di kawasan ASEAN. Selanjutnya, kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Kerjasama yang pertama ada pembentukan masyarakat politik keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community atau APSC. Perannya yaitu membentuk masyarakat politik keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community atau APSC. Tentunya kerjasama ini untuk meningkatkan keamanan di wilayah ASEAN. Kemudian yang kedua ada pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. Perannya yaitu turut menghadiri pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. Yang ketiga ada perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Perannya yaitu mendukung kesepakatan tentang wilayah Asia sebagai ZOFAN atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, yang berarti kawasan yang damai, bebas, dan netral. Yang keempat ada perjanjian ekstradisi ASEAN. Nah, perannya yaitu menegakkan perjanjian ekstradisi dengan memulangkan pelaku kasus kriminal dari negara-negara anggota ASEAN yang melarikan diri ke Indonesia. Kemudian yang kelima ada perjanjian negara bebas nuklir. Perannya yaitu mendukung kesepakatan perjanjian negara bebas nuklir. Yang keenam ada pengiriman duta besar dan konsulat. Perannya mengirim duta besar dan konsulat ke berbagai negara. Tujuan kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan itu bertujuan untuk menciptakan stabilitas kawasan. Stabilitas kawasan itu diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional tiap-tiap negara anggota. Setiap konflik atau sengketa yang terjadi di antara negara anggota ASEAN harus diselesaikan dengan cara damai. Selanjutnya, kerjasama ASEAN di bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama ada kerjasama di peningkatan kualitas sumber daya manusia ASEAN. Perannya yaitu memberikan dukungan bagi kegiatan riset dan pengembangan iptek, serta inovasi nasional ASEAN. Yang kedua, peningkatan jumlah tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan. Perannya yaitu memberikan bantuan kepada para ahli untuk mengembangkan berbagai temuan riset yang bermanfaat bagi masyarakat ASEAN. Yang ketiga, ada program pertukaran pelajar. Perannya yaitu mengadakan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Tujuan kerjasama ASEAN di bidang iptek. Yang pertama, meningkatkan penguasaan teknologi negara-negara anggota. Yang kedua, memudahkan kegiatan masyarakat. Negara ASEAN yang sudah maju dalam bidang iptek mendukung negara lainnya yang belum maju. Dengan demikian, negara-negara ASEAN menjadi semakin termotivasi untuk senantiasa meningkatkan penguasaan iptek. Peran Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama, negara pemrakarsa terbentuknya ASEAN. Nah, tentunya kalian masih ingat atau tidak materi yang sebelumnya tentang
negara pemrakarsa ASEAN, terbentuknya ASEAN, itu ada Menteri Luar Negeri Indonesia yang turut serta menandatangani deklarasi Bangkok sebagai tanda terbentuknya ASEAN. Menteri Luar Negeri Indonesia tersebut yaitu Adam Malik. Yang kedua, Indonesia sebagai tuan rumah SEA Games. SEA Games itu adalah Southeast Asian Games, yaitu sebuah ajang di bidang olahraga yang diikuti negara-negara Asia Tenggara. Ajang ini itu diadakan setiap 2 tahun dan diikuti oleh negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN. KTT ASEAN itu adalah konferensi tingkat tinggi ASEAN yang merupakan pertemuan kepala negara maupun kepala pemerintahan negara-negara ASEAN. Nah, Indonesia itu pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN pada bulan Oktober 2003 di Bali. Kemudian yang keempat, penggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN. Indonesia itu menggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community atau disingkat ASC untuk menanggulangi tindak kejahatan dan kekerasan militer maupun non-militer seperti terorisme, kejahatan lintas negara, dan perampokan. Kemudian yang kelima, peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran narkoba. Peredaran obat-obat terlarang itu menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Obat-obatan terlarang memberikan dampak negatif terhadap generasi muda. Indonesia pun ikut berperan dalam kerjasama memberantas narkoba. Dampak penyalahgunaan narkoba bagi pengguna itu yang pertama mengganggu kesehatan fisik. Yang kedua menyebabkan stres berat. Yang ketiga memicu berbagai tindakan kriminal. Yang keempat mendapat hukuman dari pemerintah. Dan yang kelima menyebabkan overdosis atau kelebihan dalam mengonsumsi obat-obatan. Kemudian dampaknya bagi keluarga. Yang pertama, merusak hubungan antar anggota keluarga. Yang kedua, menurunkan perekonomian keluarga. Yang ketiga, menyebabkan keluarga dikucilkan oleh masyarakat. Yang keempat, membuat keluarga menanggung rasa malu. Cara mencegah penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, menanamkan pemahaman hidup sehat. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Yang ketiga, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, memilih lingkungan pergaulan yang bebas dari pengguna narkoba. Yang kelima, membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman maupun keluarga. Nah, anak-anak, untuk materi IPS tema 4 sudah selesai. Semoga kalian paham dan sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.